Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri sebuah perkembangan spektakuler yang datang dari Tiongkok. Sebuah lompatan luar biasa dalam dunia robotika bionik yang mengaburkan batas antara mesin dan makhluk hidup. Dari robot yang meniru hewan di alam liar, hingga humanoid yang nyaris menyerupai manusia, Tiongkok sedang menciptakan keajaiban baru dalam dunia bionik. Mari kita lihat bagaimana teknologi ini bekerja, dan apa dampaknya bagi masa depan kita. Siap-siap terkesima? Ya, nah, sebelum kita masuk lebih jauh, apa sebenarnya yang dimaksud dengan robotika bionik? Mungkin kalian sering dengar kata bionik, tapi apa artinya dalam konteks robotika? Secara sederhana, bionik berarti meniru sistem biologis. Jadi, kita ambil inspirasi dari alam, entah itu struktur, gerakan, bahkan cara berpikir makhluk hidup, lalu kita terapkan dalam rekayasa teknologi. Dalam robotika, ini berarti merancang mesin yang bisa meniru makhluk hidup, baik dari segi gerak yang luas, penglihatan yang tajam, maupun kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Tiongkok kini mempercepat kemajuan di bidang ini dengan menggabungkan kecerdasan buatan atau AI, ilmu material terbaru, serta teknologi aktuator presisi tinggi yang jadi kunci. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, tapi kenyataan yang sedang kita saksikan. Salah satu pengembangan paling luar biasa dan mungkin yang paling mengejutkan adalah robot bionik, antelop Tibet pertama buatan dalam negeri Tiongkok. Bayangkan, robot ini dirancang khusus untuk memantau satwa liar di cagar alam fosil yang terletak di Provinsi Qinghai. Ini bukan sembarang robot, loh! Beberapa fitur utamanya bikin kita geleng-geleng. Kepala pertama, robot ini didesain agar tidak mengganggu ekosistem alami. Jadi, dia bergerak layaknya antelop sungguhan, menyatu dengan alam, tanpa bikin hewan lain kaget. Kedua, dia menggunakan AI pengenalan visual canggih untuk melacak pola migrasi dan perilaku antelop secara akurat. Dan yang paling keren, dia mengirimkan data langsung melalui jaringan 5G ke sistem pusat untuk dianalisis secara real-time. Ini adalah tonggak penting, karena untuk pertama kalinya robot bionik digunakan di alam liar, bukan hanya di pabrik atau laboratorium. Dan yang lebih penting, robot ini berperan aktif dalam melindungi lingkungan dan spesies langka. Keren kan? Di sisi lain, ada lagi yang bikin kita semua terpukau. Sebuah perusahaan teknologi Tiongkok bernama Ahead Form Technology baru saja memperkenalkan LV1, sebuah humanoid dengan wajah dan ekspresi yang sangat realistis. Kalau kalian lihat, mungkin sulit membedakannya dengan manusia asli. Robot ini memiliki kulit sintetis yang terasa seperti kulit manusia. Dan yang paling mencengangkan, ada 30 otot wajah yang digerakkan oleh mikromotor brushless canggih. Bukan cuma itu, dia juga punya sistem kendali emosi berbasis AI yang membuatnya bisa merespons interaksi manusia dengan ekspresi yang pas. Sorotan utamanya adalah 30 otot wajah aktif yang memungkinkan ekspresi alami banget, mulai dari senyum tipis sampai ekspresi terkejut. LV1 juga punya kemampuan deteksi emosi manusia melalui sensor visual dan AI-nya. Desainnya anti-uncanny valley, maksudnya ekspresi dan interaksinya terasa alami, tidak menyeramkan seperti robot-robot lain yang sering kita lihat. Ini adalah langkah besar, bukan sekadar robot dengan anggota tubuh bionik, melainkan humanoid lengkap dengan perilaku, ekspresi dan interaksi layaknya manusia sungguhan. Bayangkan masa depan dengan mereka. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa Tiongkok bisa melesat begitu cepat dalam bidang robotika bionik ini? Ada 3 alasan utama yang menjadi kunci kesuksesan mereka. Pertama, dukungan industri dan kebijakan yang sangat kuat dari pemerintah. Kota-kota seperti Hangzhou kini menjadi pusat inovasi. Dengan munculnya julukan 6 naga kecil, 6 perusahaan teknologi raksasa yang bergerak di bidang AI, robotika, dan antarmuka otak mesin. Ini bukan main-main. Loh, kedua, ada kolaborasi riset dan talenta yang luar biasa. Universitas-universitas top, lembaga riset canggih, dan perusahaan-perusahaan teknologi bekerja sama erat. Ini mempercepat transfer teknologi dari laboratorium ke dunia nyata, jadi penemuan baru bisa langsung diterapkan. Dan yang ketiga, adanya kebutuhan pasar yang luas dan terus berkembang. Dari pelestarian satwa liar yang sangat penting, layanan publik, hiburan, hingga sektor manufaktur. Permintaan terhadap robot cerdas kian meningkat tajam. Gabungan ketiganya menciptakan ekosistem inovasi yang sangat kondusif bagi perkembangan bionik di Tiongkok. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam, apa yang membuat robot-robot ini bisa bekerja begitu menakjubkan. Ada rahasia di balik semua gerakan luas dan ekspresi realistis mereka. Pertama, ada aktuator dan material pintar. Robot bionik meniru sendi biologis dengan menggunakan teknologi canggih seperti shape memory alloy yang bisa berubah bentuk, robotik lembut, atau soft robotics yang meniru otot.
dan motor presisi tinggi. Ini semua memungkinkan gerakan yang sangat alami. Kedua, sensor dan persepsi mereka luar biasa. Robot-robot ini memiliki sistem penglihatan, sentuhan, dan keseimbangan yang canggih, layaknya makhluk hidup asli. Ketiga, kecerdasan buatan dan kontrol adalah otaknya. Data sensor diolah secara real-time, agar gerakan lebih alami, dan robot bisa merespons lingkungan dengan cepat dan tepat. Dan terakhir, konektivitas dunia nyata. Melalui jaringan 5G berkecepatan tinggi dan sistem AI Cloud, robot-robot ini dapat beroperasi di lapangan tanpa batas ruang, bahkan dari jarak jauh sekalipun. Inilah kombinasi menawan antara sains mutakhir, bioteknologi, dan kecerdasan buatan yang membuat robot bionik ini menjadi tampak hidup. Lalu, apa dampaknya bagi dunia? Bagaimana teknologi ini akan mengubah cara kita hidup dan bekerja banyak sekali. Pertama, dalam pelestarian lingkungan, seperti robot antelop yang sudah kita bahas. Mereka membantu pemantauan satwa liar tanpa mengganggu ekosistem, memberikan data krusial untuk konservasi. Kedua, di sektor layanan dan pendampingan, humanoid seperti LV-1 bisa menjadi asisten rumah tangga di masa depan, perawat lansia yang penuh perhatian, hingga pelayan hotel yang ramah. Ketiga, di industri dan logistik, robot bionik mampu menggantikan pekerjaan berisiko tinggi yang memerlukan kelincahan dan ketepatan, membuat lingkungan kerja lebih aman dan efisien. Tapi, ada sisi lain juga, yaitu etika dan sosial. Muncul pertanyaan baru yang penting. Bagaimana dengan privasi kita? Bagaimana nasib pekerjaan manusia jika robot semakin canggih? Dan batas moral interaksi manusia-robot? Robot bionik bukan lagi hanya alat kerja, tapi menjadi entitas yang berinteraksi dan beradaptasi layaknya manusia. Ini pasti akan memicu banyak diskusi menarik. Meski kemajuannya luar biasa, perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan. Beberapa tantangan besar yang harus dihadapi adalah soal sumber daya dan efisiensi energi. Diperlukan baterai yang lebih ringan, lebih tahan lama, dan lebih ramah lingkungan, agar robot bisa beroperasi lebih lama. Lalu, adaptasi di lingkungan nyata. Robot harus mampu menyesuaikan diri di kondisi ekstrem dan tidak terduga, seperti cuaca buruk atau medan yang sulit. Dan yang tak kalah penting, tantangan etika dan regulasi. Siapa yang bertanggung jawab jika robot berbuat kesalahan? Bagaimana kita melindungi data dan privasi manusia dalam interaksi dengan robot? Tiongkok sendiri sudah menyiapkan strategi nasional untuk melangkah lebih jauh, termasuk penelitian intensif di bidang antarmuka OT komputer dan robot otonom yang sepenuhnya mandiri pada tahun 2027 hingga ke 2030. Jadi, bisa dipastikan bahwa masa depan akan diwarnai kolaborasi antara manusia dan mesin yang semakin erat dan tak terpisahkan. Sebagai penutup dari robot antelop yang menjaga satwa liar di padang, Qinghai, hingga humanoid realistis, seperti LV-1 yang mampu berekspresi, Tiongkok benar-benar telah membuka babak baru yang menakjubkan dalam sejarah bionik dunia. Gabungan antara biologi, kecerdasan buatan, dan robotika kini melahirkan mesin yang tidak hanya bekerja secara efisien, tapi juga berperilaku layaknya makhluk hidup. Ini adalah era yang benar-benar mengubah segalanya. Jika kamu menikmati video ini dan merasa tercerahkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan teknologi luar biasa lainnya. Tuliskan di kolom komentar di bawah. Menurutmu, aplikasi robot bionik mana yang paling menarik dan kamu tunggu-tunggu? Apakah konservasi alam, pelayanan publik, atau industri masa depan? Kami ingin tahu pendapatmu. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.